non, baru boleh disebut sahabat. Non, AC-nya belum nyala. Tapi kalau tidak, nggak bisa disebut sahabat. Jadi kalau sahabat itu misalnya ada ketemu, astagfirullah, ya Allah, gue belum sholat nih. Ya Allah, saya belum pernah bayar zakat. Padahal itu lihat sering orang, astagfirullah. Akhirnya membuat refleksi kepada diri kita. Nah, itulah baru sahabat. Sehingga para sahabat itu kalau ketemu Rasulullah banyak yang nangis. Karena kalau lihat Rasulullah pasti ingat Allah. Pasti ingat kekurangan-kekurangan. Dikatakan di dalam Al-Quran. Kalau kita ingat sahabat kita itu, Allah bukakan apa kalau sahabat itu baik. Dan itu betul sahabat Anda. Allah akan bukakan Anda semua kekurangan Anda. Anda akan diingatkan oleh Allah kekurangan Anda. Sehingga dengan kekurangan itu, Anda memperbaiki diri. Oleh karena itu, kenapa disebut kita ini, sifat kita bagaimana tergantung sahabatnya. Nah, kalau sahabat kita baik, otomatis kebaikannya akan menyampur kepada saya. Tapi kalau dia kebaikannya tidak tercampur, berarti dia belum sahabat. Nah, ini mulai kesannya sahabat. Jadi sahabat itu saya menjaga. Tidak kepingin apapun dari sahabat saya keuangannya. Tapi apa yang saya harus berikan kepadanya. Jangan nunggu kepada sahabat itu meminta terlebih dahulu. Sebab orang yang mulia itu yang tidak minta-minta. Tapi kalau sahabat hobinya minta, tinggalin. Itu bukan sahabat. Sahabat kita pakai kudung, kudungnya bagus ya. Oh, bagusnya tapi berharap. Itu bukan sahabat. Tinggalin. Karena apa? Dia senang memuji. Masya Allah. Saya senang lihat Anda pakai baju ini. Saya senang Anda pakai kudung ini. Bukan berharap, bukan. Kalau bagus, puji teman itu. Dan ingat, kalau Anda punya aib, dibuka oleh sahabat Anda, dia bukan sahabat. Tetapi dia ini memberitahu untuk orang misalnya, supaya bisa membukakan dia. Itu boleh. Itu boleh. Contoh saya asalnya ada. Saya misalnya melihat Maya ada yang nggak beres. Kalau saya kasih tahu karena teman, pasti nggak mau nerima. Nah kemudian saya lihat Maya itu punya guru apa enggak? Kalau dia punya guru, saya kasih tahu gurunya. Saya sampaikan gurunya supaya apa? Nanti gurunya yang menegur dia. Itu sahabat. Jadi sahabat itu kepingin menjaga sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah menjaga sahabatnya, dan sahabatnya pun menjaga Rasulullah. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini. Kemudian Anda pernah pergi sama-sama jarak jauh, misalnya umroh, misalnya pergi haji, atau pergi kemana aja, ke Amerika, ke London. Anda sama-sama mereka. Di dalam Anda mulai berangkat sampai pulang, dia egois apa tidak? Mementingkan dirinya apa tidak? Tapi kalau dia selalu mementingkan sahabatnya, tidak melupakan sahabatnya, nggak pernah meninggalkan sahabatnya, itu benar. Itulah sahabat. Itulah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Anda tidak memelihara itu, kemudian apa? Anda selalu kalau ingat sahabat Anda ingat dosa-dosa Anda. Anda ingat kekurangan-kekurangan Anda. Dan Anda astagfirullah. Langsung begitu ketemu teman itu, astagfirullah, ya Allah, iya. Saya kok belum sholat ya? Dia udah sholat. Oh ya Allah, saya kok belum bisa seperti dia ya? Mengingatkan kita kepada kekurangan kita. Nah ini perlu dirawat. Iya. Oleh karena itu sahabat harus cari yang pintar. Harus cari yang ilmunya kalau bisa lebih baik dari kita. Sehingga ilmu itu menjadi mulia. Karena dengan kita bicara sama dia, kita berjalan sama dia, saya punya agama terjaga. Yang tidak boleh Anda berteman apa? Saya berteman dengan Maya karena dia kaya. Saya berteman dengan Foya karena Foya kaya. Itu 2/3 agama saya hilang. Subhanallah. 2/3 agama saya, kata Rasulullah, hilang.
Oleh karena itu jangan kalian itu bersahabat memilih karena kaya. Tinggalkan itu. Hancur. Jangan. Tapi apa yang Anda bisa berikan pada dia? Kalau Anda pertama kali, ya Allah saya kepingin sahabat dengan Maya. Karena Maya itu kaya. Wah itu sudah celaka. 2/3 agama hancur. Dan itu tidak boleh diaku sebagai sahabat. Bukan kita yang tidak mengaku. Tapi Allah tidak izinkan. Karena apa? Semua ini Allah yang menentukan. Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Semua itu sebelum diciptakan langit dan Allah sudah menulis keadaan kita dari mulai sebelum diciptakan sampai nanti matinya. Udah ditulis oleh Allah. Siapa nanti Habib ketemu siapa? Oh ketemu Yusnita. Oh dia sahabat. Ya ditulis. Apa keadaannya dan apa keadaan sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah diciptakan ke muka bumi, itu sudah ditulis di dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Di dalam Injil itu sudah disebut, sahabatnya Rasulullah itu siapa saja. Sudah disebut. Sahabatnya Rasulullah itu yaitu siapa? Umar, disebut. Di dalam Injil, iya. Dia yang akan membebaskan Yerusalem. Sudah ditulis, sudah. Bahkan ketika membebaskan Yerusalem, sahabatnya itu tidak naik onta, tetapi dia berjalan. Justru yang naik onta itu siapa? Pembantunya. Diceritakan oleh Allah. Sudah ditulis, sudah. Sehingga benar, ketika Sayyidina Rasulullah ada diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian diganti Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar Islam bangkit berjaya. Sehingga bisa menjadikan Yerusalem itu takluk di bawah Islam. Ketika Sayyidina Umar datang dari Madinah menuju ke Yerusalem, berjalan pakai onta, ontanya satu. Gantian sama pembantunya. Jadi pembantunya nuntun dulu. Sudah 50 kilo, gantian. Sayyidina Umar yang turun, pembantunya yang naik ke atas. Terus gantian-gantian sampai masuk Yerusalem. Begitu mau masuk Yerusalem, justru Sayyidina Umar pas gilirannya dia menuntun onta itu. Yang naik di dalam atas onta siapa? Pembantunya. Subhanallah. Itu semua sudah ditulis, sudah. Jadi kalau Anda sekarang bisa ketemu dengan sahabat Anda, itu sebetulnya ketentuan Allah. Kemarin sudah kita baca, sesungguhnya walaupun kamu mengeluarkan uang berapa saja untuk mencari sahabat, nggak akan bisa. Karena yang menjadikan Anda bersahabat itu aku, Allah. Sampai sebegitunya. Sahabatnya pun sudah ditulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sudah diceritakan, sudah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mencaci sahabatnya. Kalau saya misalnya mencaci maki Yusnita, oleh Allah dipisah. Nggak boleh saya dikumpulin sama Ita. Caranya bagaimana? Nanti Allah jadikan saya ada sesuatu yang nggak baik. Naudzubillah. Akhirnya apa? Menjadi persahabatan itu akan pisah. Kenapa? Berarti ada kejadian. Oleh karena itu kalau kalian dipisahkan oleh sahabat Anda, jangan merasa sedih. Karena yang memisahkan itu sebetulnya bukan kita. Asal selama kita tidak berbuat jahat. Kita berbuat baik, tapi ternyata teman kita lari dari kita. Sebetulnya Allah itu mempunyai kehendak. Karena persahabatan itu yang ngatur Allah. Tidak akan masuk ke dalam surga, kecuali seseorang itu dengan sahabatnya. Itulah kenapa kita harus bersahabat dengan orang Muslim. Jadi sahabat ini sangat erat. Syaratnya pun jelas. Tidak boleh kita mencelakakan sahabat kita. Kita harus belain sahabat kita. Kemudian apa? Harus cari yang pintar. Kenapa? Kalau kalian ada lupa, ada kekurangan, Anda akan diberitahu oleh sahabat Anda.
Bahkan kalau berjalan itu dengan orang pintar, jangan berjalan dengan orang bodoh. Karena apa? Bisa membahayakan kita. Bisa mencelakakan kita. Kita jalan naik mobil dengan sahabat kita. Yang dia itu nggak tahu. Lihat ada kita nyetir. Setirannya ditarik sama dia. Waduh, celaka kita. Dia naik kapal. Nggak tahu dia kepengen ngambil air. Kapalnya dilubangin untuk bisa keluar air. Nah, ini celaka. Kenapa? Karena sahabatnya bodoh. Oleh karena itu carilah sahabat. Nanti Allah yang akan mempertemukan kita. Jangan kita lalai. Sebab kalian akan mempertanggungjawabkan kehadapanku. Jadi nanti itu antara Maya dan saya. Maya akan memperhatikan saya akan bertanggung jawab terhadap Maya. Jadi antara sahabat satu dengan sahabat lainnya itu saling menanggung jawabkan dosa. Sampai sebegitunya, iya. Allah puji orang yang bersahabat. Karena Allah. Bukan karena uang. Bukan karena ada persaudaraan saja. Tidak. Saya tidak bersaudara dengan Mbak Nis. Tapi saya bersahabat. Saya tidak bersaudara dengan kalian satupun. Tidak ada hubungan darah. Tidak. Tetapi rasa cintanya lebih daripada saudara sekandung. Itulah sahabat yang mulia. Jangan Anda sepelekan. Allah telah menentukan segala kenikmatan sebelum Anda diciptakan. Kemudian apa? Allah kirimkan taufik. Anda dituntun oleh Allah untuk berbuat baik. Apakah kita bisa beribadah dengan baik? Tidak. Kalau tidak dituntun oleh Allah, nggak bisa. Jadi kalau Anda bisa sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah, bersyukurlah. Kenapa? Berarti Allah kasih taufik, petunjuk, dan Allah berikan inayah. Kalau tidak dituntun Allah untuk sholat, sifat kita ini malas. Oleh karena itu kalau kalian dapat sahabat yang baik, syukur, syukur. Sujud syukur. Jangan sampai lepas. Jaga dia dengan baik-baik. Muliakan dia dengan baik-baik. Karena kalian kalau mau tahu nanti Anda bersama siapa di surga, lihatlah sekarang ini. Ada siapa di antara kita ini? Itulah nanti akan menjadi teman Anda di surga. Itulah teman Anda di surga. Oleh karena itu insya Allah dengan syarat-syarat yang diberikan ini, kita bisa menjadi sahabat yang baik. Anda tidak perlu menuntut. Ini yang paling bahaya. Kebanyakan kita selalu menuntut. Menuntut siapa? Menuntut sahabat kita. Tapi kita lupa hak kewajiban kita terhadap dia. Anda jangan menuntut daripada apa yang diberikan oleh sahabatmu. Tapi lihatlah dirimu. Apa yang Anda bisa berikan kepadanya. Oleh karena itu, jaga syafaat dengan izin Allah kelak akan diberikan. Jangan menjadikan pemimpin atau orang yang non-muslim sebagaimana disebut di dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ayat ini yang pernah diributkan ketika pemilihan gubernur di DKI. Surat kelima Al-Maidah ayat 51. Silakan siapa yang mau baca. Saya Bib ya. Silakan Manis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itulah mereka disebut. Kenapa kok kita nggak boleh menjadikan dia sahabat? Karena di dalam hati mereka Allah lebih tahu. Kalau Anda bersahabat dengan beda agama, itu bukan sahabat. Teman boleh, sahabat no.
apalagi dijadikan pemimpin. Otomatis nggak bisa. Ini aturan Allah, Allah yang menentukan. Karena Allah tahu bahwa kalian itu akan dibelokkan, akan dicelakakan. Nah, oleh karena itu carilah sahabat yang betul-betul beriman, sehingga nanti kelak akan dikumpulkan di surga. Kita melihat lagi di dalam surat Ali Imran, surat 3. Kenapa kok kita tidak boleh bersahabatan dengan mereka? Surat ketiga ayat 99 dan ayat 100. Siapa yang mau baca? Nazia ya, Bib. Silakan Nazia, surat ketiga ayat 99 dan 100. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Iya. Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti bagian orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Subhanallah. Jangan diikuti mereka itu. Kenapa kok nggak diikutin? Karena mereka itu ahli kitab. Ahli kitab itu yang dulu diberikan oleh Allah kitab Taurat, Zabur, Injil. Loh, kenapa? Iya, karena dia kufur. Dia tidak mau ngikutin Al-Quran. Itu disebut orang kafir. Jangan kau ikuti. Kenapa? Dia itu selalu kerjanya membengkokkan kamu. Kamu tidak terasa. Sehingga kamu berjalan dengan jalan yang tidak baik. Pertama baik, betul. Kedua baik. Bahkan sampai ke 99 baik. Sehingga Anda begitu percaya sama dia. Nanti kalau Anda sudah begitu percaya, nanti yang ke 100, mereka akan membengkokkan kamu. Sehingga kamu akan terjerumus. Ini karena Allah memberi tahu. Ayat 100 tadi apa? Kalau kamu mengikuti mereka, kamu percayai mereka, maka apa yang terjadi? Mereka akan membawa kamu ke dalam kufur. Kita Islam beda dengan agama mereka, beda, tapi Islam menghargai agama mereka. Kita boleh berteman, boleh join, boleh kita mengadakan perdagangan, boleh. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan kepada Allah, jaga baik-baik. Ini supaya kita memahami dengan benar. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah menjaga kita agar kita bersahabat dengan baik. Surat ketiga, ayat 103. Surat Ali Imran, ayat 103. Iis ya, Bib. Silakan, Mbak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Masya Allah. Kalau kita dikebelakangin, 30 tahun yang lalu saja. Masya Allah, masih seneng yang namanya kafe. Wah, hura-hura. Bagaimana pakaian kita?
terbuka di atas lutut, bahkan naik lagi sampai setinggi apa. Bahkan kita kalau pakaian kita terbuka, kita semakin senang. Zaman itu zaman jahiliyah. Ingat waktu itu kata Allah. Tapi apa yang diberikan Allah? Bayangkan kalau dulu waktu Anda pakai anting-anting, Masya Allah. Bukan cuma di telinga, di hidung pun dipakai, di lidah pun dipakai. Masya Allah. Dulu sudah pakai pakaian, Masya Allah, tali jemuran aja dipakai. Semua kita tidak sadar. Waktu itu kita gembira. Gembira dan senang. Kalau sudah malam minggu, Masya Allah, dari mulai siang rambutnya sudah di-roll. Langsung menunggu malam minggu, hura-hura, dan sebagainya. Tapi saat itu Anda akan sedih kalau dikasih tahu. Kamu bakal nanti pergi haji loh. Kamu bakal umroh. Ya benar. Apakah Anda ingat itu? Enggak. Enggak mungkin waktu Anda dalam keadaan begitu Anda ingat. Anda akan ngaji tiap minggu. Anda akan ngaji tiap hari. Masya Allah. Anda akan hatam Quran. Kalau dikasih tahu waktu itu, aneh. Oh ya, pasti paling akan gitu kan. Tetapi oleh Allah Anda dipilih. Dipilih, diberikan nikmat. Kemudian bukan cuma nikmat saja. Diberikan petunjuk. Dengan nikmat itu. Setelah diberikan petunjuk, diberikan inayah, dituntun oleh Allah. Subhanallah. Akhirnya mulai nutup dikit-dikit. Mulai pakai jilbab. Dulu kalau dikasih tahu nanti Anda pakai jilbab. Lawang sekarang aja rok saya itu sudah hampir sampai Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Kalau dulu udah pakai pakaian, Allahu Akbar. Kalau Anda dikasih tahu Anda pakai jilbab, ketawa Anda pasti. Bahkan kalau waktu itu Anda lihat, waktu Anda zaman pakai rok di atas lutut, Anda melihat orang yang pakai jilbab, kesian. Anda pun pasti akan begitu waktu itu. Tetapi Allah berikan Anda taufik. Anda berikan inayah oleh Allah. Anda dituntun oleh Allah, diberikan jalan yang mulia. Nah, inilah jalanku. Anehnya apa? Kita melaksanakan sekarang ini tidak dengan terpaksa. Tapi karena panggilan hati. Bahkan sekarang kalau kalian disuruh pakai rok mini lagi, Allahu Akbar. Nggak akan mau. Lu kok aneh? Iya, karena saya sudah diberi nur Allah. Kalian sudah diberikan nur Allah. Oleh karena itu Allah hanya minta apa? Jagalah. Jagalah sekarang apa? Anda dijadikan persaudaraan. Dulu kita punya sahabat, orang-orang yang perbuatannya kurang baik. Kita pun terhina, terlebur dengan mereka. Tapi sekarang diselamatkan sama Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang yang solehah, kemudian dijadikan apa? Saudara oleh Allah. Dijadikan saudara. Kebayang, Foya sekarang bersahabatan dengan Maya, sahabatan dengan Yusnita. Bahkan lebih daripada saudara kandung Anda. Kalau Anda ketemu dengan saudara kandung, belum tentu senikmat Anda ketemu sahabat. Kenapa bisa demikian? Karena Allah yang mengatur. Oleh karena itu Allah hanya pesan satu, bersyukurlah, bersyukurlah. Jaga persaudaraanmu ini. Kenapa? Karena kelak menjadi temanmu di surga. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indah dan mulianya. Kalau ini bisa kita bawa terus sampai ke dalam surga. Allahu Akbar. Inilah yang kita diberi petunjuk oleh Allah. Yang tadinya kita bercerai-berai. Yusnita di mana, Habib di mana, Foya di mana, Masya Allah, Maya di mana, Riri dulu di mana, Masya Allah. Kita dulu 24 jam di udara. Bayangkan,
Tetapi kita sekarang bisa diberi oleh Allah kayak begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alangkah mulia. Beruntung, beruntung, beruntung. Oleh karena itu kata Allah, kalau sudah aku satukan, jangan kalian bercerai-berai. Jangan. Harus dipelihara siapa yang mempertemukan saya dengan Riri. Allah. Saya di mana, Riri di mana? Seperti gunung dan lembah. Akhirnya dipertemukan oleh Allah. Ini adalah satu kemuliaan. Oleh karena itu apa yang sudah aku kumpulkan ini, jangan kau cerai-beraikan. Jangan. Jangan. Kalau Anda melihat, Anda punya saudara ada kekurangan, tutupilah kekurangan itu. Jangan dibuka, jangan. Tutupi. Oleh karena itu dulu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabatnya yang kurang ajar sama Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar semua langsung ngeluarin pedang. Mereka di depan Rasulullah. Ketika Rasulullah perang Uhud, apa yang terjadi? Sahabat itu langsung bukan lari, tapi melindungi Rasulullah. Rasulullah itu dipeluk oleh sahabatnya. Karena apa? Ada ratusan anak panah yang akan menembus Rasulullah. Bagaimana para sahabat? Sahabat itu lari, bukan lari dari peperangan, tapi lari memeluk Rasulullah. Rasulullah dipeluk oleh Sayyidina Ali. Kemudian apa yang terjadi? Ratusan anak panah ada di punggungnya Sayyidina Ali. Sehingga setelah selesai, sahabat yang lain Rasulullah nanyakan, "Hai Ali, apakah engkau kesakitan?" Oh tidak. Padahal di punggungnya ada 100 lebih daripada anak panah. Bahkan dikatakan seperti landak. Kemudian sahabat bilang, "Ayo kita cabut." Cuman kalau dicabut ini susah. Kemudian ada seorang tabib, ahli pengobatan. Wah, ini Sayyidina Ali kalau mau dicabut harus dibuat bius. Dulu ada daun-daunan yang kalau dimakan itu bisa lupa. Seolah-olah seperti obat bius. Sayyidina Ali nanya, berarti kalau aku dibuat itu, makan itu, aku lupa dengan Allah. Oh iya, wah, kalau Anda hanya minta supaya saya tidak terasa, saya akan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika nanti saya sholat, cabutlah anak panah itu satu persatu. Benar ini gak sakit? Betul. Karena saking takutnya Sayyidina Ali kepada Allah, dia sholat lupa segalanya. Yang dia ingat hanya Allah. Sehingga sahabat itu mencabut dengan menangis. Satu-satu dicabut. Subhanallah. Anak panah itu kalau masuk kecil, tapi belakangnya itu membuat panah. Yang disebut busur itu ujungnya lancip, tapi belakangnya. Sehingga kalau ditarik, menarik daripada daging-daging di dalam. Tetapi apakah Sayyidina Ali terasa? Tidak. Kalau kita menggunakan obat bius, kalau Sayyidina Ali obat biusnya apa? Yaitu dia ingat sama Allah. Dia lagi sholat. Ketika dia sholat, dia lupa segalanya. Subhanallah. Kenapa dia? Karena melindungi sahabatnya. Melindungi Rasulnya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Untuk bersama siapa? Untuk bersama Rasulullah. Inilah kemuliaan daripada sahabat. Sama juga ketika Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam? Yaitu ketika apa? Para sahabatnya. Hawariyun. Mereka menjadi mulia. Dikarenakan para sahabatnya yang melindungi daripada dirinya. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang-orang Hawariyun yang menjaga daripada Nabi Isa untuk berdakwah kepada Allah. Selalu setiap nabi diberi sahabat.
sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 102. Surat keempat ayat 102. Silakan siapa yang baca? Siapa yang sudah dapat? Udah Bib, saya Bib ya. Boleh silakan Mbak Nis. Tante Nis aja dulu. Ya, ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat. Lalu mereka salat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu. Iya. Rasulullah di dalam keadaan perang tetap suruh sholat. Tetap suruh sholat. Tidak usah takut. Bayangin musuh dulu lain sama musuh sekarang. Musuh dulu di depan dan dia nunggu lengah kita. Lah kalau kita semua sholat, lah pasti dibabat. Tapi Allah kasih cara namanya sholat khauf. Sholat dalam peperangan. Rasulullah disuruh bersama sahabatnya separuh-separuh. Suruh sholat dulu 1 rakaat. Kalau sudah 1 rakaat, sahabatnya sholat di belakangnya. Lah yang depan pegang pedang. Sehingga musuh akan dibuat takut oleh Allah. Selesai 1 rakaat di belakang, Rasulullah meneruskan sholatnya lagi. Bersama siapa? Bersama para sahabat. Allah yang menentukan. Oleh karena itu mulianya sahabat menjadi pelindung. Sampai segitunya. Iya. Kita lihat lagi di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat ketiga. Ayat 52. Surat ketiga, ayat 52. Kita ya, Bib. Silakan Mbak Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Bib, sudah ya? Halo. Putus-putus ya? Habib nggak ada suaranya ya? Iya, Habib yang nggak ada suaranya ya? Aku tadi putus-putus nggak? Enggak, suaranya ada Mbak Ita. Habib yang nggak ada. Apa kabar sayang? Saya. Habib nggak ada. Iya, Habibnya kayaknya yang signal. Aku pikir signalku. Nih ada Habib udah. Ada. Silakan Mbak Yusnita diulang lagi. Oh, diulang. Oke. Ya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun
Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Masya Allah. Semua Nabi. Kalau tadi kita ceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang siapa? Nabi Isa. Nabi Isa nggak mungkin ngadepin sendiri Bani Israel. Dia bagaimana? Ya Allah, aku nggak punya sahabat. Ada sahabatmu yang akan menolong kamu dalam menegakkan agama ini. Siapa? Namanya Hawariyun. Hawariyun. Mereka adalah para sahabat yang akan menegakkan agama Islam. Jangan khawatir. Oleh karena itu Allah akan membantu kita. Yusna. Jangan takut Anda menghadapi apapun di muka bumi. Sahabatmu yang akan menjadi penolongmu di dunia dan di akhirat. Begitu pentingnya. Semua nabi, semua rasul. Rasulullah diberi sahabatnya yaitu kaum Ansor. Ansor itu artinya penolong. Ansorullah. Penolong agama Allah. Demikian juga siapa yang akan menolong kita ketika kita tergeletak di dalam rumah sakit. Saya nggak punya anak. Istri saya nggak mungkin bisa sendiri sanggup. Bahkan saat itu dokter sudah angkat tangan. Siapa yang akan bisa menolong selain Allah? Allah kirimkan kepada saya apa? Sahabat-sahabat. Subhanallah. Dikirimkan, orang selalu bilang kasihan Husain dan Ella nggak punya anak. Tetapi justru sahabat saya semakin banyak. Lebih daripada saudara sekandung saya. Mereka mendoakan. Mereka memuliakan. Ada yang ngompres badan saya. Ada yang mendoakan. Ada yang macam-macam. Siapa itu? Siapa mereka? Orang-orang yang dikirim oleh Allah. Oleh karena itu kalau kalian itu mendapatkan dari sahabat, hargai, muliakan. Sayangi mereka. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan siapa sahabat itu. Mereka-mereka itulah yang dipilih oleh Allah. Dulu ketika kita sedang galau, saat itu kita hampir berputus asa. Siapa yang menolong kita? Sahabat. Kalau Anda bingung, bagaimana Ella ngadepin saya tergeletak di rumah sakit. Bahkan banyak yang mengatakan waktu itu saya lupa. Katanya badan saya tinggal tulang sama kulit. Orang sudah banyak mengatakan, wah ini Husain habis ini lewat. Semua orang yang datang semua mengatakan lewat. Tapi Allah kirimkan sahabat-sahabat yang digerakkan. Untuk apa? Menolong. Itulah pentingnya sahabat. Anda mau bayar berapa? Nggak bisa. Anda mau keluarkan harta Anda berapa? Nggak bisa. Dan mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itulah para sahabat. Itulah orang yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu beruntunglah, jaga. Kalian ini lebih daripada saudara sekandung Anda. Mereka yang akan menjadi penolong. Kita lagi sedih. Kita lagi galau. Belum tentu kita bisa ucapkan ini kepada ibu kita, ayah kita, kepada saudara kandung kita. Belum tentu. Tapi bisa kepada siapa? Kepada sahabat. Akhirnya apa? Dia menenteramkan hati kita. Atas izin siapa? Atas izin Allah. Sehingga Allah berikan taufik, petunjuknya, sehingga sahabat itu bisa memberikan kalimat-kalimat sehingga menyenangkan sahabat lainnya. Semua ini jangan Anda kira itu dari diri Anda. Jangan. Semua itu adalah dari Allah
yang Allah kirimkan lewat sahabat. Saya kalau ceritakan ayat mengenai sahabat banyak sekali. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Jagalah sahabatmu. Jangan sampai keluar kata-kata jelek terhadap sahabat. Tidak. Orang lain pun tidak boleh mencaci sahabat Anda. Kalau misalnya saya berjalan bersama Maya, kemudian ada orang yang mencaci maki saya, mencaci maki Maya. Sebetulnya dia itu mencaci maki saya. Kenapa? Karena saya sahabatnya. Itulah caranya untuk kita memelihara sahabat. Karena saya tahu persis, boro-boro saya sakit, mereka yang nemeni. Nanti di surga pun kita akan dikumpulkan bersama mereka. Apakah bisa Anda? Belum tentu. Inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mensyukuri sahabat ini sehingga kelak akan dikumpulkan oleh Allah. Kita lihat lagi di dalam ayat-ayat yang lain, yaitu surat Al-Quran, surat 24, ayat 12, yaitu surat An-Nur, ayat 22. Surat 24, ayat 22. Suratnya namanya surat An-Nur. Ayatnya 22. Silakan Meli mau baca boleh? Boleh, Habib. Silakan Mbak Meli. Surat 24, surat An-Nur, ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Allahu Akbar. Apakah Anda nggak senang kalau Anda membantu sahabat Anda, Allah ampuni seluruh dosamu? Jadi kalau saya nelpon Meli, nanyakan aja, apa kabar Mel? Apa yang bisa membuat kira-kira Meli ini senang? Allah saat itu ngampuni dosa kita. Apakah itu tidak memuliakan? Apakah itu tidak membahagiakan? Anda kurang senang daripada Anda harus bersumpah, gua nggak akan bantu Meli, biarin, rasain dia. Naudzubillah. Ini caranya diberikan kita sahabat oleh Allah. Gak mungkin Meli lahir di mana, tinggal di mana, orang tuanya siapa. Kenapa Allah bisa temukan kita? Karena Allah tahu kita dijadikan sahabat. Jangan sekali-kali, oh gue nggak mau lagi bantu Meli. Meli itu nggak bener apa? Allah coret itu. Kalau kita lagi galau mau kemana sih? Paling nikmat kepada siapa? Sahabat. Hanya kepada sahabatlah kita diberikan oleh Allah kenikmatan itu. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran banyak. Anda diberi konglomerat untuk Anda membantu saudara Anda. Jangan bersumpah malah nggak mau bantu dia. Karena dia ngeselin. Maafin. Maafin. Tapi tetap bantu dia. Kenapa? Allah hilangkan dosa kita ini. Kenapa? Karena kita memuliakan sahabat. Inilah keberkahan, kemuliaan. Saya kalau telepon, Mbak Nis, apa kabar? Allah hilangkan dosa-dosa. Bahkan umur saya ditambah.
Penyakit saya dihilangkan. Bahkan ada dokter ketika saya sedang sakit. Itu dokter geleng-geleng. Waduh, dia memikirkan penyakitnya apa, belum ketemu-ketemu. Sudah berada di rumah sakit 2 minggu 10 hari itu nggak ketahuan apa sakit saya. Tetapi dia geleng-geleng melihat apa? Wah, temannya Habib banyak betul yang mendoakan ini. Kemudian dokternya pun menyarankan untuk saya dipindah kamar. Yang kira-kira ada tempat ruang tamunya. Kenapa? Saya lihat Habib ini temannya banyak. Akhirnya dokternya pun mengatakan apa? Akhirnya gara-gara doa mereka, kita dibukakan oleh Allah sehingga kita tahu penyakit Anda apa. Subhanallah, sampai begitunya. Dokter itu pun bukan Islam, bukan. Tetapi dia kagum, kenapa? Kalau secara logika, secara ilmu kedokteran, nggak bisa sembuh. Tetapi karena doa teman-teman yang setiap hari datang silih berganti, Allah kirimkan obatnya. Oleh karena itu kalau kita lagi susah, temuin sahabatmu. Lelahmu, capekmu akan aku hilangkan. Dihilangkan oleh Allah. Inilah keberkahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat lagi di dalam Al-Quran, surat 18. Surat 18 di dalam Al-Quran, ayat 28. Siapa yang mau baca? Silakan, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya Allah. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Subhanallah. Kita suruh duduk dengan sahabat. Untuk apa? Mengingat Allah. Kita suruh duduk dengan sahabat mengingat Allah. Karena memang Allah berikan itu. Kenikmatan kita kalau ada berada dengan sahabat. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga Allah beri keberkahan kemuliaan. Tapi jangan duduk dengan orang yang berbuat kurang baik. Jangan. Pilih mereka yang baik. Jaga mereka. Ingat Allah, kita kalau mau ingat Allah itu nggak bisa sendiri-sendiri, Mbak. Kita mau ibadah itu paling enak kalau bersama-sama. Disari sahabatnya itu untuk mengingat-ingat Allah bersama-sama. Kenapa? Karena kelak juga akan bersama-sama melihat aku, Allah. Ini dijelaskan berbanyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita melihat lagi di dalam surat 53. Surat 53 ayat 29. Surat 53 ayat 29. Silakan. Saya boleh, Beb? Silakan, Mbak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya menginginkan kehidupan dunia. Iya. Jangan, hati-hati. Orang yang bersahabat, tetapi saya melihat sahabat itu karena dia kaya. Jangan mata kita tertarik dengan kekayaan. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam hadis Rasulullah. Siapa yang mencintai temannya karena kekayaannya,
2/3 agamanya hilang. Jadi jangan sekali-kali Anda pilih. Tapi apa yang Anda harus berikan pada dia? Anda bisa apa? Bisa ngasih salam, Assalamualaikum. Bisa senyum, senyum. Silakan. Bahkan kalau ada batu yang menghalangi dia, hilangkan. Anda harus berusaha apa yang Anda bisa berikan. Tapi yang paling celaka, kalau Anda melihat kekayaannya. Mereka yang selalu mencari dunia, kita kepingin untuk itu. Kita menginginkan kekayaannya. Sehingga kalau ada acara dia yang bikin acara, wah semua berbondong-bondong. Itu nggak baik. Kita mendoakan orang yang lupa sama Allah. Oh tapi dia kaya. Celaka kata Allah. Inilah yang penting. Inilah yang harus. Saya masih ingat diberitahu oleh guru saya, Al-Habib Anis. Husain, kalau kamu ceramah, lihatlah pemilik rumahnya. Kalau pemilik rumahnya itu kerja di bank, Anda harus pidato mengenai riba. Dan Anda tidak boleh mendoakan. Kalau Anda mendoakan karena dia kekayaannya, Anda berharap dari kekayaan itu, maka 2/3 agama Anda akan hilang. Berapa banyak ahli-ahli ceramah, ahli-ahli doa. Dia sudah kalau ketemu entah orangnya itu baik atau buruk. Yang penting bisa memberi manfaat kepada dia. Oh pasti didoakan. Yang mulia, yang diberikan kemuliaan. Yang di ini dan di ini. Terus disebut-sebut. Tetapi kita bukan karena persahabatan. Tapi karena kekayaan. Tinggalkan. Hati-hati. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga mereka. Kita lihat lagi surat 20. Di dalam surat ke-20. Ayat 16. Kalau surat 21, surat Al-Anbiya. Ini sebelumnya surat Toha. Surat Toha ayat 16. Udah ya, Bib. Silakan, Mbak. Silakan. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Celaka. Ada kita berteman, kita punya teman, dia nggak percaya sama hari kiamat. Jangan didekati. Jangan didekati. Loh dia Islam, Beb. Islam. Tapi kalau nggak percaya pada hari kiamat, tinggalkan dia. Karena kalau kita lihat dia, kita tidak ingat Allah. Karena apa? Dia nggak percaya sama hari akhirat. Tinggalkan. Inilah cara-cara Anda memilih sahabat. Diberikan oleh Allah tuntunan yang banyak. Supaya Anda tidak salah. Kenapa saya kalau duduk sama dia itu jelek? Kalau Anda dikasih nikmat dalam kebaikan, Anda diberi nikmat dalam taat kepada Allah, itu berarti sahabat yang dipilihkan oleh Allah. Tetapi kalau Anda jalan, ternyata sahabat ini membawa ajakan-ajakan jelek. Saya kalau jalan sama dia kok jalannya jelek. Tinggalkan. Jangan Anda jadi sahabat. Berarti itu bukan sahabat Anda di surga, tapi itu adalah setan. Apa dikatakan Allah? Kalau kalian tidak ingat kepadaku, aku akan beri teman kalian ini setan. Diberi teman ya, tapi setan. Karena apa? Supaya nanti sama-sama dengan setan di neraka. Karena apa? Jelas dia nggak percaya hari kiamat. Siapa yang tidak percaya hari kiamat bukan orang mukmin. Ada. Tinggalkan itu pesan Allah. Kita lihat lagi di dalam surat 25. Al-Furqan. Ayat 63. Kalau Anda punya sahabat, kebetulan dia itu jelek.
Jangan dicaci. Jangan. Tetap tugas Anda jangan menghindar. Jangan. Kenapa? Karena kalian memang dijadikan sahabat. Walaupun dia jelek, iya. Perbuatannya kurang baik, iya. Tapi Anda tidak boleh mencaci. Tidak boleh. Tetap diberikan salam, didoain. Kita lihat surat 25 ayat 63. Siapa yang mau baca? Ya, saya Bib. Silakan, Dan Boya. hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Rendah hati lah. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Tetap baik. Itulah cirinya orang yang mulia jalan di muka hati, tapi disuruh tawadhu. Rasulullah itu sangat tawadhu. Ini contoh. Diajarkan oleh Allah bagaimana? Ketika saat itu ada sahabatnya Rasulullah. Sahabat ini kerjanya apa? Kerjanya melawak. Membuat Rasulullah itu tersenyum. Kalau dia lihat Rasulullah lagi tegang. Dia sengaja datang kepada Rasulullah. Membuat Rasulullah senyum. Menghibur Rasulullah. Ini kerja sahabat itu. Tiap hari kalau lihat Rasulullah nggak enak, dia sengaja datang. Akhirnya membuat Rasulullah itu tersenyum. Membuat Rasulullah tersenyum. Kemudian apa sama Rasulullah? Didoain orang itu. Ketika tiap hari karena apa? Sahabat semua itu kesel. Sahabat yang lain itu marah sama dia. Karena ini orang hobinya apa? Minum. Peminum. Seperti RRI. 24 jam di udara. Maksudnya kemana-mana minum. Sehingga kalau ketahuan, maka dipanggil, kemudian diberi hukuman. Cambuk. Sekali, kemudian dilepas. Minum lagi ketahuan. Dipukul lagi. Dengan cambuk sebagai hukuman dalam Islam. Kemudian dia berbuat lagi. Kemudian sahabat semua sudah nggak tahan. Sahabat mengucapkan apa? Laknatullah, wah dicaci maki. Wah dia diutarakan bahwa dia bakal penghuni neraka. Rasulullah mengatakan, kalian jangan mengucapkan itu. Jangan kau caci maki sahabatmu. Doakan dia. Bayangkan. Begitu mulianya Rasulullah. Ini orang, hobinya peminum. Kemudian apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah? Aku melihat, jangan kamu caci mereka. Karena aku melihat di dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia ini memang senang sama Allah. Nggak pernah ninggalin. Allah nggak pernah meninggalin Rasulullah. Bahkan kalau lihat Rasulullah sedih, dia sedih. Tapi hobinya minum. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Setelah dicambuk, dipanggil. Jangan. Teman-teman yang lain mau mukul dia. Jangan dipukul. Kesini. Dipanggil Rasulullah, dadanya dipegang sama tangannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan dia. Setelah itu apa? Diceritakan di dalam riwayat bahwa sahabat tadi menjadi orang yang mulia. Orang yang menjaga daripada maksiat. Bahkan yang paling dia benci adalah minum. Jadi kalau kita punya sahabat jangan dicaci. Kasih salam. Salam itu doa. Kalau ada sahabat yang kurang baik, ayo diajak, diarahkan. Jangan sembarangan. Jangan. Apalagi kita jauhi, jangan. Gua males lihat dia. Udah ke mall, ternyata ada dia. Ayo kita keluar dari mall ini. Kenapa? Aduh, ada orang yang gua nggak senang. Oh, jangan. Doakan. Inilah perintah sebagaimana. Berbuat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Jangan kita merasa lebih hebat dari dia. Kita nggak tahu siapa di antara Darussalam itu nanti yang paling tinggi surganya. Saya berharap. Kenapa kau Habib kok malah berharap? Ya, karena kalau dia surganya tinggi, misalnya
salah satu di antara kita surganya di atas, kita di bawah, kita akan dipanggil oleh Allah untuk menemani dia di surga yang paling tinggi. Oleh karena itu rendah hatilah, jangan merasa diri Anda lebih baik dari sahabat. Jangan, Rasulullah mengajarkan ini pada sahabatnya. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Kita menjaga persahabatan. Inilah keberkahan, kemuliaan. Kita melihat lagi surat 24, surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 41. Siapa yang mau baca? Surat An-Nur ayat 61. Surat keberapa tadi, Beb? Lupa. 61, Mbak. 61 ya, Beb. Oke. Iya. Ayat. Surat 24, An-Nur. Ya. Suratnya 24, ayatnya 61. Ayat 61 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu atau di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Ya, kita punya sahabat, tidak semuanya sempurna seperti Anda. Kalau dia mempunyai kekurangan, jangan dilihat kekurangannya. Entah dia buta, entah dia pincang. Apapun yang dimiliki dia bukan berarti dia tidak boleh bersama kita. Kita hanya cari teman yang kira-kira lebih dari kita. Yang mobilnya hebat, yang rumahnya hebat. Jangan. Siapa saja, entah dia cacat, dalam keadaan apa, entah dia sakit. Tidak boleh kita membeda-bedakan. Tidak ada halangan. Sama. Pernah terjadi di dalam satu riwayat hadis. Ketika Rasulullah sedang mempersilahkan sahabatnya untuk makan di rumahnya. Maka sahabat gelar sopra, kemudian sahabat itu datang makan bersama Rasulullah. Ternyata di antara yang diundang Allah, ada satu yang mempunyai penyakit supa belang. Dia duduk, tidak ada sahabat yang mau duduk di antara mereka. Ternyata ada yang datang sahabat duduk sama mereka. Tapi begitu melihat cacat yang ada di dalam tubuhnya, maka sahabat itu mengatakan, ih, kamu sakit, saya nggak mau duduk sama dia.